Lah ngapain jualan kalau nggak bawa uang? Suaminya jawab, lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli. Bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok Bu. Mau bayar bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, udah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti Bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa. Cuman Allah yang ku nanti Bu, bukan yang lain. Masya Allah, iki bojo, laki-laki, gentleman. Bu, terus Tuhanmu siapa? Jadi kalau suamimu gak ngasih uang, Tuhanmu siapa? Jadi kalau suaminya gak ngasih uang, Tuhannya siapa? Kalau suaminya ngasih uang, Tuhannya siapa? Ada enggak Tuhan yang lain? Kalau kamu buat kenteh yang ngasih pahala, buat kenteh suami yang ngasih pahala siapa? Kamu masakkan suami yang ngasih pahala siapa? Jadi kalau kamu minta pahala dari suami, salah atau benar? Jadi kalau kamu marah ketika suami enggak muji kamu, suami enggak gubris kamu, padahal udah kamu buat kenteh, udah kamu masakkan, udah kamu layani, udah kamu atur kamarnya, udah kamu harumkan, kamu bahkan udah dandan, kamu udah potong rambut, kamu udah ikut senam, kamu yoga, kamu udah bisa fitness, berat badanmu udah turun 50 kilo. Terus suami enggak menghargai sama sekali, kamu marah atau enggak marah? Tuhanmu siapa? Minta balasan dari siapa? Kenapa marah pada suami? Ya itu, karena nggak bisa lihat Allah itu loh. Saya tuh heran, kok kita nggak bisa lihat Allah itu kan berarti kan geblek tuh ya. Bodohnya luar biasa kita ini, sangat bodoh. Kalau nggak bisa lihat Allah, bodohnya luar biasa. Loh ini semua miliknya Allah, yang ngasih Allah. Bahkan dikirim Nabi, dikirim Rasul, ditinggali kitab Al-Quran, ditinggali ucapan Nabi, ditinggali ulama, dicetakno Gusti Allah, la ilaha illallah. Tenang no pikirmu. Lah kok jawab, tapi Gus pasar sepi Gus. Balik situ lagi. Suami-suami, dah ganti topik. Monggo diunjuk kopinya. Ini kapan naruh kopi ke sini? Hah? Saya enggak tahu loh kopi ini ada yang naruh di sini. Karena aku terpesona melihat keindahan wajah kalian. Maka kopi ini sempat tidak terlihat olehku. Ketika wajahmu telah membosankan, kopi ini mulai tampak ya. Monggo diunjuk. Ya enggak apa-apa pura-pura gitu loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi anti masuk angin. Yang masuk angin kalau minum kopinya Ar-Raudhah insya Allah anginnya bablas. Dan mudah-mudahan datang lagi. Nah kalau anginnya bablas terus berarti mati toh ya. Orang hidup kan harus narik angin, mengeluarkan angin, oksigennya kan harus dikeluar masuk tubuh. Boleh dilanjut? Sampai di mana? Sing dileng kopi itu ya. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, berarti kita kan bodohnya luar biasa. Betul ya? Nah makanya Al-Wahid satu, gak ada yang lain. Bu, kamu disuruh milih suami, pilihannya 50, mudah atau susah? Susah. Kalau nggak ada pilihan, pilihannya cuma itu saja, terpaksa mau onone yo kuwi piye meneh gitu kan ya, terpaksa mau. Datang seorang kepada seorang ulama, kalau saya nggak salah Ibrahim bin Adham rahimahullah atau yang lain saya lupa ya. Orang tadi minta nasihat, tolong saya dinasehatin, saya ini banyak maksiat, nggak bisa mandek maksiat. Maka dijawab sama ulama tadi, kamu tinggal di mana? Di bumi. Buminya miliknya siapa? Milik Allah.
Kamu makan makananmu dari mana? Dari bumi. Yang kasih kamu makan siapa? Allah. Terus kamu maksiat kepada siapa? Nangis dia kepada Allah. Ya kepada Allah. Allah lihat kamu enggak? Lihat. Jadi kamu sanggup bermaksiat kepada zat yang ngasih kamu makan dan mengizinkan kamu tinggal di rumahnya dan melihat dirimu seutuhnya, terus kamu bermaksiat di hadapannya. Kamu sanggup seperti itu? Seketika langsung nangis, tobat, selesai. Karena wali-wali Allah tuh gitu, bisa buat orang klik lihat Allah. Yang dimaksud lihat Allah di sini paham punya Allah. Lah kita ini hidup sekian lama, sholat 17 rakaat satu hari, takbir gak mandek-mandek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa sami Allahu liman hamidah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu takbir ya, takbir, tasbih, tahmid, itu kerjaan kita dalam sholat. Tapi kenapa kok gak bisa ngerasa ya punya Tuhan ya? Ini problem loh nih, punya Tuhan gak kerasa, punya HP aja kerasa kok, betul ya? Saya punya ini rodok kroso nih, handphone, ini handphone. Kalau ketinggalan saya cari, handphone saya mana? Tak cari, handphone punya kroso. Ketinggalan saya cari. Kroso punya duit, baru terima uang 200 juta. Kroso punya duit, duitnya ditaruh di tas, digegem, dipegang atau dibuang, dipegang gitu ya. Kemudian masuk mobil, dilihat di mobil nggak ada, dicari atau didiamkan. Ketinggalan di mana ya? Dicari, betul kan? Karena merasa punya, betul tak betul? Pertanyaan saya, kita merasa nggak punya Allah? Jadi kalau lagi pasar sepi, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi pasar rame, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi masalah dengan istri, orangnya hadir. Ya, hadir entah di rumah atau di mana kan? Ini majelis kan kemana-mana, betul ya? Lagi masalah punya istri, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi masalah dengan suami, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi punya masalah, kamu punya Tuhan enggak? Begitu kita ingat saya punya Tuhan, saya punya Allah, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahid, Allah cuman satu, tenang langsung. Kenapa tenang langsung? Karena begitu ingat Allah yang satu, paham yang bisa nolong hanya Allah. Ya, dan Allah punya rencana. Ini kepalanya jalannya ke sana, hatinya jalannya ke sana, adem, ayem, tentrem. Nah, kalau orang nggak punya Allah lain, pasar sepi, kemungkinan masuk daftar pegawai akan dipecat. Ya. Sementara bulan depan anak mau nikah, yang satu ini anak lagi mau khitan, yang satu anak lagi masuk kuliah akan bayar kuliah, yang satu ibu baru masuk rumah sakit dalam perawatan, yang satu istri bulan depan hamil anak ke-15 ya mau lahiran ini. Ya Allah gitu kan, piye iki? Nyebut ya Allah piye iki? Nyebut loh ya Allah piye iki? Saya mau nanya, ini kalimat nyebut ya Allah piye gini, kalimat apa ini kira-kira nih? Kalimat orang yang yakin sama Allah atau orang galau? Galau ya, piye iki ya Allah piye iki. Lah kalau dia paham Allah mesti kan bukan piye iki ya Allah, nggak akan ngeluh begitu sama Allah. Justru jadinya indahnya luar biasa, laporan. Gusti, laporan. Malaikat kanan menyimak, kiri menyimak ya. Malaikat bagian mengangkat doa ke langit menyimak. Bulan depan anak mau nikah, bulan depan istri kemungkinan besar melahirkan, bulan depan begini, hari ini seperti ini, begini. Laporan ya Allah, pasar sepi sampai detik ini penghasilan 0. Tapi aku punya kamu ya Allah. Beresin ya Allah ya. Ayam mati nih. Istrinya nanya, "Mas, iya, ada yang beli?" Gak ada. Lah kamu kok senyum-senyum? Lah mbok kon piye? Saya tuh heran sama kamu. Ini warung sepi, kamu minta wajah saya seperti apa? Saya senyum salah, saya merengut salah. Terus aku mbok kon piye? Suruh gimana? Ya mbok rojok dimelas-melas no didik.
Dibuat iba-iba dikit wajahmu dulu mas. Ya gak bisa, aku tenang kok. Kamu tenang gimana? Kenapa kamu tenang? Saya udah laporan. Laporan ke siapa? Ke temanmu pengusaha yang sukses. Oh iya, yang punya pengusaha sukses. Siapa mas? Oh kamu juga kenal kok. Cuman suka lupa sama dia. Siapa mas? Masya Allah, teman saya ini yang punya kekayaan semuanya. Semua kekayaan miliknya. Mas, stres sama kamu mas. Sepanjang hidup om kita tuh kenalannya orang-orang al-maratu wal miskinu. Kamu bilang kenalan orang kaya tuh dari mana? Nah mas yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang mas. Gak ada yang ngutangi mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini. Siapa? Allah. Bujuni terus jawab, Allah sih ya Allah mas, tapi tokonya sepi mas. Ada enggak model wanita seperti ini bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Loh ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya, ya suami jangan terlampau pede doanya kabul. Jangan terlampau pede doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede doanya kabul. Wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kamu enggak pede doamu kabul, itu tanda doamu enggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu tuh kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya. Nah itu pantas, kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh mas, wes iki riwayat rekoso mas. Ciri-ciri rekoso akan menghampiri dirimu mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik.